Ikhwani wa akhwati a'azakumullah, saudara-saudara jamaah duha Masjid Al-Jannah, Komplek Perumahan Geraha Cilebut Cluster yang dimuliakan Allah. Pada pertemuan yang ketiga sekarang, kita juga masuk pasal yang ketiga daripada bab yang pertama, pengantar studi akidah. Di pasal yang ketiga ini kita membicarakan penyebab penyimpangan akidah, dan nanti diakhiri dengan cara-cara penanggulangannya. Bapak dan Ibu, pada pertemuan terdahulu telah kita sampaikan urgensi akidah, pentingnya akidah yang sahihah dan sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, tentu seharusnya ini dijaga supaya tetap di rel yang lurus, supaya tidak menyimpang ke sana dan kemari. Tapi untuk kita berhati-hati, perlu diketahui jebakan-jebakan yang membuat kita menyimpang. Huzaifah Al-Yaman, salah seorang sahabat yang mulia, beliau berkata, kalau sahabat-sahabat yang lain menanyakan tentang kebaikan, kalau saya tidak, saya malah menanyakan kepada Rasul tentang keburukan, tentang kejahatan. Bukan saya untuk mengamalkannya, tapi supaya saya berhati-hati jangan terjerembab kepada keburukan dan kejahatan itu. Nah, sekarang kita membicarakan penyebab penyimpangan akidah, bukan supaya kita ikuti, tapi supaya kita berhati-hati, jangan jatuh kepada jebakan-jebakan itu. Pertama, penyimpangan itu disebabkan oleh karena ketidaktahuan, al-jahlu, ya. Disebabkan, nah, kita tambah ya, disebabkan titik dua, al-jahlu, ketidaktahuan. Nah, ini agak kita perhalus karena orang timur ini banyak yang sensitif. Ya. Al-jahlu itu artinya kebodohan. Tapi orang kita tidak mau dikatakan bodoh. Nah, kita perhalus ketidaktahuan. Tapi sudah tidak tahu, dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Paham enggak maksudnya? Ini bahasa yang diputar-putar. Dia tidak tahu, tapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Artinya apa? Dia merasa tahu. Dia merasa berilmu, merasa faham, padahal dia tidak tahu. Nah, sedikit kita menyimpang. Para ulama membagi karakter manusia itu ada empat karakter manusia. Satu, dia tidak tahu, ya, tidak tahu, tapi dia tidak tahu, dia tidak tahu. Nah, ini yang kita bicarakan. Dia tidak tahu, tapi tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Ya, mudah-mudahan aja nggak puyeng ya. Yang kedua, dia tidak tahu, tapi dia tahu. Dia tahu bahwa dia tidak tahu. Dia tidak tahu, tapi dia sadar bahwa dia tidak tahu. Dia mau belajar, dia mau bertanya, dan kalau dikasih tahu dia tidak tersinggung.
Dia dikasih tahu, alhamdulillah, terima kasih ya, saya dikasih tahu. Ah, ini nomor 2. Ya. Yang ketiga, dia itu tahu. Dia itu faham. Tapi dia tidak tahu bahwa dia itu tahu. Dia tahu, dia merasa tidak tahu, sehingga keilmuannya itu dia simpan sendiri, dia tidak bagi ke orang lain. Kenapa? Dia merasa tidak tahu. Yang keempat, dia tahu, tapi dia tahu bahwa dia tahu. Maka pengetahuannya itu dia bagi kepada orang lain. Ya. Pengetahuan itu dia bagi kepada orang lain karena dia merasa tahu. Nah, ini orang bermanfaat untuk manusia. Khairun nas may yanfa'u linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk manusia. Nah, kalau kita tidak bisa mencapai nomor 4 ini, ya jangan jadi nomor 1. Ya setidaknya nomor 2 lah. Kita tidak tahu, jangan merasa tahu, jangan sok-sok tahu. Seharusnya kita tidak tahu tapi merasalah tidak tahu, dan kita antusias untuk belajar. Nah, ini karakter manusia. Jadi penyebab penyimpangan akidah itu ketidaktahuan. Tidak tahu, tidak mau dikasih tahu. Dikasih tahu ngeyel. Inilah awal kerusakan dalam Islam itu. Dikatakan oleh Umar ibnu Khattab radhiyallahu an. Siapa beliau? Sahabat Nabi, jelas. Siapa beliau? Mertua Rasulullah. Ya. Apa kata Umar? Itu di dalam kitab ada. Innama tunqadu 'aral islami 'urwatan idza nasha'a fil islami man la ya'riful jahiliyah. Sesungguhnya ikatan simpul Islam akan terlepas satu demi satu, akan pudar. Ya. Manakala di dalam Islam terdapat orang-orang yang tumbuh tanpa mengenal kejahiliahannya, tanpa menyadari kebodohannya. Malah yang banyak itu tadi, dia tidak tahu tapi sok-sok tahu, malu bertanya dan marah kalau diberitahu, merasa tersinggung. Ya, sempurnalah sudah. Kalau orang seperti ini akan menyimpang daripada akidah yang sahihah. Yang kedua, ya, ta'assub. Ya, ta'assub. Kalau kita al-jahlu, ketidaktahuan. Kedua, ta'assub. Apa itu ta'assub? Fanatik. Fanatik. Fanatik kepada seseorang, fanatik kepada guru. Benar sih, Quran ngomong gitu, tapi kata guru saya nggak begitu. Benar sih hadisnya, saya juga dengar, tapi kata guru saya lain. Nah, ta'assub kepada guru ini merupakan sisa-sisa karakter jahiliyah. Ta'assub ini. Kenapa? Karena orang jahiliyah ketika diajak oleh Rasul bertauhid, mereka tidak mau. Buka Al-Baqarah surah yang kedua ayat 170. Kalau mau ketahui karakter orang-orang Arab jahiliyah yang ditemui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Baqarah surah yang kedua ayat 170.
Apa kata Allah? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Ya, itu ada dalam kitab. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah. Apa jawaban mereka? Qalu, mereka menjawab, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Gak bisa, Mak. Kami hanya akan mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Kami hanya akan melanjutkan apa yang diajarkan oleh guru kami. Ya. Orang Arab jahiliyah ketika itu masih menyembah batu-batu berhala, Lata, Uzza, Hubal dan Manat. Ya, berdiri di depan mereka, berjejer. Diajak oleh Nabi kita mentauhidkan Allah. Wa ilahukum ilahu wahid. Tuhanmu bukan ini, tapi Allah yang wahid, yang esa. Mana mungkin, Man? Banyak Tuhan kita nggak selesai dunia ini. Apalagi Tuhan ente satu, ya, nggak kelihatan lagi. Yang benar. Mereka menolak. Mereka masih bertahan dengan agama nenek moyang mereka. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Terlepas, ya, apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu apapun dan tidak mendapatkan petunjuk. Nah, jadi supaya kita tidak mewarisi karakter mentalitas jahiliyah, kita tidak boleh fanatik. Ya, kita boleh punya guru, kita boleh punya ustadz. Sepanjang yang disampaikan guru kita itu benar, ikuti, genggam teguh. Ya. Tapi kalau yang disampaikan guru kita itu menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah, kita tidak boleh fanatik. Saatnya kita meninggalkan guru kita, siapapun guru kita. Walaupun ikat kepalanya segede ban Vespa, tidak jadi ukuran. Nah, demikian supaya kita tidak fanatik. Lalu yang ketiga, taklid buta. Apa itu taklid buta? Taklid buta itu mengikut tanpa perhitungan yang matang. Ya, manut wae. Nah, itulah bahasa yang lebih populer. Mohon maaf, bukan niat menghina. Ya, alhamdulillah di sini nggak ada yang akan tersinggung. Tunanetra. Tahu tunanetra ya? Tunanetra orang yang tidak berfungsi penglihatannya. Maka biasanya dia jalan dituntun. Kemana yang penuntunnya ke situ dia ikut. Walaupun dituntun masuk selokan, ya, masuk jurang, dia akan ikut. Itu gambaran orang yang taklid buta. Nah, ini buta karena nggak ngelihat. Anehnya, ada kita bukan tunanetra. Mata kita melihat, telinga kita mendengar, kita punya analisa. Tapi kalau sudah terkena penyakit yang ketiga ini, taklid buta ini, sehingga lumpuhlah akal pikirannya. Akal pikirannya yang sehat itu tidak berfungsi. Nah, ini juga akan menyesatkan. Buka Al-An'am surah yang ke-6 ayat 116. Ya. Kalau ini tadi Al-Baqarah 170. Kalau ini surah 6 Al-An'am
ayat 116. Wa in tuti aktsara man fil ardi. Ini enggak ada dalam kitab. Ya, yang punya mushaf silakan dibuka. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau mengikut saja manut wae, ya, kebanyakan orang-orang yang di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim